Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Karim dan para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas bab muamalah. Kita akan masuk ke bab yang baru di malam hari ini. Kita akan membahas tentang wakalah istilahnya. Termasuk nanti di dalam bab ini yang semisal dengan wakalah itu adalah maklar. Nanti pembahasan maklar itu adalah pembahasan wakalah kalau dalam istilah fikih. Termasuk juga dropship yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka dropship ada dua pendekatan, bisa dia jual beli salam sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Bisa juga dropship itu masuknya nanti di wakalah. Karena kita ulangi lagi pelajaran dulu di syarat jual beli. Syarat jual beli, di antara syarat jual beli adalah seseorang itu dia harus memiliki barang yang dia jual. Hukumnya tidak boleh orang menjual apa yang dia tidak punya. Milik orang lain dia tidak miliki tapi dia jualkan, tidak boleh. Kecuali dalam beberapa kondisi. Kondisi pertama yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, jual beli salam namanya. Jual beli pakai katalog, jual beli pakai deskripsi boleh, dengan beberapa persyaratan. Pokoknya saya jual air mineral 200 ml. Kalau dibeli baru dicarikan. Yang penting sesuai dengan deskripsi. Seperti ini boleh. Atau yang kedua, menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Seseorang itu boleh menjual sesuatu yang dia tidak miliki kalau dia berstatus sebagai wakil dari penjual. Kasusnya seperti pekan yang lalu, kasus Pak Hanung jual herbal di rumah, tidak punya stok di rumah. Boleh Pak Hanung menjualnya, menerima uang, setelah diterima uangnya baru Pak Hanung mencarikan. Ini namanya jual beli salam. Atau boleh juga meskipun Pak Hanung tidak punya stok, kata Pak Hanung, saya ini perwakilan resmi, distributor resmi. Kalau ada kata resmi seperti itu, artinya dia statusnya adalah wakil. Nah, wakil inilah yang akan kita bahas bagaimana rinciannya terkait wakalah atau terkait wakil. Kita baca, alhamdulillah saya ketemu terjemahnya Pak, jadi kita tidak membaca kitab versi Arabnya lagi. Yang pertama tentang definisi hukum dan dalil pensyariatan wakalah. Kita baca di sini definisi wakalah terlebih dahulu. Wakalah adalah tindakan seseorang menyerahkan kuasa kepada orang lain untuk menduduki kedudukannya dalam urusan yang bisa dimasuki oleh perwakilan. Kita ulang lagi. Wakalah adalah tindakan seseorang menyerahkan kuasa kepada orang lain untuk menduduki kedudukannya dalam urusan yang bisa dimasuki oleh perwakilan. Jadi intinya bahasa mudahnya, kita mewakilkan urusan kepada orang lain. Termasuk yang menjadi fokus kita adalah dalam hal jual beli. Jual beli boleh diwakilkan. Sehingga di sana kalau kita coba gambarkan, ya, pada asalnya kan hanya dua orang ya Pak ya, pelaku jual beli, penjual. Lalu ada pembeli. Dua orang inilah yang bertransaksi, melakukan jual beli. Pada asalnya kan seperti itu, jual beli normal. Dalam Islam diperbolehkan ada wakil. Wakil bahasa kitanya diantaranya adalah maklar. Maka diperbolehkan tidak langsung melakukan jual beli langsung antara penjual dan pembeli. Apa yang terjadi? Ada wakil di sini, atau kita bahasa kita saja ya, maklar. Ada pihak ketiga yang awalnya hanya dua belah pihak,
sekarang menjadi 3 pelaku. Awalnya hanya 2 pelaku, ada penjual, ada pembeli, sekarang tambah ada maklar. Nah, seperti ini diperbolehkan dengan 2 pilihan, Pak. Entah maklar ini dia merupakan perwakilan dari penjual, sehingga terjadi akadnya seperti ini. Penjual mengatakan, kamu wakil saya, silahkan jualkan ini. Lalu si maklar ini yang berakad dengan pembeli. Seperti itu boleh. Ya. Penjual mewakilkan kepada maklar, sehingga nanti yang bertugas untuk membayar maklar adalah si penjual. Seperti ini boleh. Atau opsi kedua, maklar ini dia merupakan wakil dari pembeli. Ada orang butuh, cari orang lain, tolong carikan barang seperti ini. Dia sudah mewakilkan kepada maklar. Kemudian nanti yang melakukan transaksi adalah penjual dengan maklar. Sehingga seperti itu juga diperbolehkan. Kalau dalam kasus seperti ini, nanti yang membayar maklar berarti adalah si pembeli. Ya, yang membayar maklar adalah si pembeli. Ini definisi wakalah. Yaitu wakalah, seseorang dia menunjuk wakil untuk mewakili dia dalam hal jual beli atau dalam hal-hal yang lainnya. Kita baca di sini hukum dan dalil pensyariatan wakalah. Wakalah adalah sesuatu yang disyariatkan. Disyariatkan itu, Pak, kalau kita mendengar istilah disyariatkan, ada 3 pilihan. Entah dia mubah, atau dia anjuran, atau wajib. Disyariatkan seperti itu. Wakalah disyariatkan entah dia mubah, anjuran, atau wajib. Tidak mungkin wakalah atau sesuatu yang disyariatkan itu hukumnya adalah makruh atau haram, tidak mungkin. Sehingga kalau kita mendengar istilah ini adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat, hukumnya bisa mubah, sunnah, atau wajib. Misal, contoh mubah dalam hal wakalah tadi, misalnya Bapak Ibu mau jual kos-kosan, mau dijual kos-kosan, ngomong sama Pak RT, Pak, tolong bantu jualkan. Ini sudah terjadi akad wakalah, sudah jadi maklar. Pak RT kalau dia setuju, dia langsung jadi maklar. Ini hukumnya seperti ini, mubah. Hukumnya adalah mubah, tidak berdosa, tidak berpahala, boleh saja. Ya, mubah itu artinya boleh, Pak. Nah, bisa juga wakalah itu menjadi wajib, bisa, Pak. Contohnya seperti apa? Contohnya orang tua yang memerintahkan anaknya. Karena anak wajib untuk taat kepada orang tua. Kalau orang tua mengatakan, "Nak, pergi ke warung belikan garam. Ini duitnya." Ini terjadi akad wakalah, Pak. Orang tua mewakilkan kepada anak supaya anak ini melakukan jual beli. Dan hukumnya ketika ini menjadi wajib karena anak itu diperintahkan oleh orang tuanya. Menjadi wajib dia melaksanakan akad wakalah itu. Adapun contoh pertama tadi tidak ada kewajiban Pak RT, ini hukumnya mubah. Tolong jualkan rumah saya, barangkali ada kenalan, seperti itu hukumnya mubah. Sehingga sekali lagi wakalah mewakilkan jual beli seperti itu hukumnya adalah disyariatkan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fab'asu ahadakum biwariqikum hazihi ilal Madinah." Dalam surat Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat. Ini cerita tentang Ashabul Kahfi, Pak. Ashabul Kahfi mereka tertidur selama ratusan tahun di dalam gua. Ya, tertidur selama ratusan tahun dalam gua. Maka mereka menunjuk wakil. Salah seorang di antara mereka pilih untuk belanja. Kata mereka, "Suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perak kalian ini. Pergi ke tengah kota, cari makanan dengan membawa uang." Ini contoh wakalah, Pak. Mereka ada banyak orangnya. Ya, ada khilaf tentang berapa jumlah Ashabul Kahfi ini. Ada yang berpendapat 7, ada yang berpendapat 8. Nah, anggaplah 8 orang Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam gua selama beratus-ratus tahun itu.
Setelah mereka bangun, mereka mengutus salah seorang di antara 8 itu, sana, ini bawa uang, pergi belanja ke tengah kota. Ini contoh wakalah, Pak, mewakilkan, menitipkan harta untuk dibelanjakan. Ini contoh wakalah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara." Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, dan juga untuk amil zakat. Ya. Zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan amil zakat. Akan kita bahas ayat ini, ada beberapa faedah. Yang pertama, barangkali ada bapak-bapak yang masih ingat pelajaran dengan Ustaz Ratno, saya yakin dibahas apa beda fakir sama miskin, Pak. Bapak ketua, beda fakir dan miskin apa, Pak? Hah? Gimana kita? Kalau miskin, kalau fakir, nggih, baik, insyaallah. Barakallahu fikum. Kalau miskin, dia masih punya pekerjaan, ada pendapatan, namun pendapatannya tidak cukup untuk kebutuhan pokok, tidak cukup. Ini yang namanya orang miskin. Kalau fakir itu tidak punya sama sekali, tidak ada pekerjaan. Ini definisi fakir. Sehingga zakat itu boleh didistribusikan kepada fakir dan kepada miskin. Juga zakat boleh disalurkan kepada amil. Ya, zakat boleh disalurkan kepada amil zakat. Nah, namun yang perlu saya garis bawahi lagi di sini, Bapak Ibu sekalian, saya yakin sudah disampaikan juga oleh Ustaz Ratno. Definisi amil ya, Pak ya. Amil itu, definisi amil zakat adalah orang yang ditunjuk resmi oleh pemerintah, oleh penguasa. Ini yang namanya amil yang boleh motong harta zakat. Dia boleh motong harta zakat untuk gaji dia, boleh. Ini yang namanya amil. Adapun kita, Pak, di sini pengurus masjid menerimakan zakat, statusnya bukan amil yang boleh memotong harta zakat. Tidak boleh. Panitia di sini untuk operasional misalnya, meskipun bukan untuk gaji, untuk operasional pengurusan zakat tidak boleh dipotong. Caranya gimana? Ya, kita carikan sumber lainnya. Dari sedekah, infak masjid, itu boleh diambil untuk pengelolaan zakat. Tapi harta zakatnya sendiri tidak boleh dipotong oleh pengurus zakat di masjid, kecuali yang memotong itu adalah amil resmi. Siapa Pak amil resmi kita di Indonesia? Basnas ya, atau orang-orang yang dia memang mendapatkan wewenang dari pemerintah. Nah, sehingga terkait hal ini juga, Pak, kita ulangi lagi. Jadi seperti ini, Pak. Orang yang dia menyalurkan zakat kepada amil resmi dari pemerintah, Pak, ketika amil itu sudah menerima, artinya dia sudah sah menunaikan zakat. Atau saya balik, penjelasannya seperti ini saja. Begini, Pak ya. Misal Bapak Ibu hitung-hitung zakat, kena zakatnya 5 juta. Ya, sudah kena nisab dan haulnya, zakatnya 5 juta misal. Bapak Ibu serahkan ke pengurus zakat di Masjid Al-Karim. Ini contoh saja ya, Pak ya. Misalnya pengurus zakat di Masjid Al-Karim tidak paham bahwasanya ini tuh tidak boleh dipotong, sehingga mereka beranggapan boleh dipotong, akhirnya dipotong 500.000 misalnya. Zakatnya 5 juta harusnya, tapi dipotong 500.000 oleh pengurus zakat di masjid. Dalam kasus seperti ini, Pak, orang yang bayar zakat 5 juta tadi belum teranggap sah zakatnya. Belum teranggap sah. Karena hitungannya dia hanya membayar zakat 4,5 juta. Sedangkan setelah dihitung harusnya zakat dia 5 juta. Karena ini potongannya tidak resmi, sehingga jumlah zakat dia tidak cukup. Bisa dipahami? Ya.
Sehingga seperti itu. Adapun kalau kita bayar resmi kepada perwakilan pemerintah, asalkan sudah diterima oleh mereka, nanti bagaimanapun pengelolaannya oleh mereka itu ditumpuk, dikelola selama bertahun-tahun, kita sudah bebas, kewajiban kita sudah tertunaikan. Ini perbedaan antara menyerahkan ke amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah dengan amil zakat yang ada di masjid. Ya, bukan tidak boleh Pak ya, silakan, ini sesuatu yang bagus kalau kita punya pengelola zakat di masjid, ini tentu sesuatu yang bagus. Bukan tidak boleh juga digaji, boleh digaji, silakan. Kalau misalnya masjid punya kebijakan pengurus zakat digaji boleh, tapi tidak boleh diambil dari harta zakat. Ya, boleh ada biaya operasional boleh, tapi jangan diambil dari harta zakat. Seperti itu maksudnya. Nah, tapi yang menjadi pelajaran kita dalam Islam dibenarkan adanya amil. Nah, amil ini statusnya adalah wakil. Kita tidak langsung membayar kepada penguasa, tidak langsung kepada Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi punya wakil. Ya, Pak Jokowi punya wakil. Nah, inilah contoh wakalah tadi. Ya, istilahnya kalau dalam jual beli kan maklar, tapi hakikatnya adalah wakil. Para amil zakat itu adalah perwakilan dari pemerintah. Itu dalam Al-Quran, sehingga di sini dikatakan oleh penulis, Allah membolehkan bekerja di bidang pengurusan zakat, dan hal tersebut berdasarkan hukum perwakilan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Kita lihat sekarang landasannya dari hadis. Disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, kata Jabir bin Abdullah, aradtu al-khuruja ila Khaybar. Aku ingin pergi berangkat ke Khaybar. Lalu Nabi SAW mengatakan, iza ataita wakili fakhudh minhu 15 wasqan. Kata Nabi SAW menitip pesan kepada sahabat Jabir radhiyallahu anhu, kata Nabi kepada Jabir, kalau kamu nanti ketemu dengan wakilku di Khaybar, tolong ambilkan darinya 15 wasak kurma ya. Apa itu 15 wasak? Di catatan kaki 2,5 kilo, 2,4 kilo kali 60 kali 15 wasak, yaitu berarti sekitar 2 ton ya. Nabi memerintahkan Jabir untuk mengambil kurma sebanyak 2 ton kepada wakil beliau yang ada di kota Khaybar. Artinya Nabi juga punya wakil, sehingga diperbolehkan adanya wakil, yaitu maklar tadi. Kita lihat hadis lainnya yang melandasi bolehnya model transaksi seperti ini, yaitu hadis dari Urwah bin Al-Ja'ad Al-Bariqi. Ini sahabat yang terkenal Pak, Urwah Al-Bariqi nama beliau. Disebutkan dalam sebuah hadis, Urwah Al-Bariqi ini adalah orang yang perdagangannya itu sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai disebutkan, ini bahasa kiasan, kata sebagian sahabat, Urwah Al-Bariqi itu seandainya dia jual debu laku dan menguntungkan. Saking dia itu kalau berjual beli itu laku dan berkah jual belinya. Ya, namanya Urwah Al-Bariqi. Sahabat yang sangat diberkahi jual belinya. Nah, apa sebabnya? Sebabnya Urwah Al-Bariqi pernah melakukan transaksi, salah satu sebabnya dia pernah melakukan transaksi wakalah. Dia pernah menjadi maklar bagi Nabi, lalu Nabi mendoakan keberkahan bagi dia. Kita baca ceritanya. Urida lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jalabun. Kata Urwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat barang-barang impor. Barang-barang impor yang dibawa oleh suatu kafilah dagang. Jadi dulu di kota Madinah, Pak, banyak barang-barang impor itu banyak di kota Madinah. Ada yang dari Yaman, ada yang dari Syam, dan seterusnya. Maka ketika datang orang-orang yang bawa barang-barang impor ini, Nabi memerintahkan kepada Urwah Al-Bariqi, ini saya serahkan kepadamu uang 1 dinar, i'til jalaba fashtari lana syatan. Kata Nabi, datangi kafilah dagang yang bawa barang impor itu, tolong belikan untukku seekor kambing. Belikan untukku seekor kambing. Ini yang menjadi pelajaran utama. Nabi serahkan kepada Urwah
untuk jual beli. Titip uang, silahkan nanti beli yang mana kamu pilih, silahkan. Ini maklar kan berarti? Ya, wakil dari Nabi, sahabat Urwah ini. Ini pelajaran utama dari hadis ini. Tapi kita bisa mengambil pelajaran yang lainnya, Pak, ya. Coba perhatikan, Nabi memberikan uang 1 dinar untuk beli kambing di zaman dulu, Pak. Dari zaman ke zaman, Pak, selalu setara. Uang 1 dinar itu dengan harga 1 kambing itu selalu tidak berubah, termasuk di zaman ini. Silahkan bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, ya, selalu, Pak, uang 1 dinar itu kalau dikonversi adalah seharga 1 kambing. Ya, kalau kita sekarang berarti 3 jutaan. Itulah uang seharga 1 dinar. Saya waktu nikah dulu, di antara mahar saya adalah dinar, ya, 2,5 dinar. Nah, 1 dinar ketika itu zaman saya menikah ya 2,5 jutaan. Masih harga kambing saya cross check ketika itu, ya sama. Ketika itu masih harga kambing 2,3 sampai 2,5 jutaan. Demikian. Makanya Nabi menyerahkan kepada Urwah beli kambing seharga 1 dinar. Nah, kelanjutan dari hadis ini, Pak, yang menarik adalah Urwah ini dia sangat pandai dalam tawar-menawar, sehingga uang 1 dinar itu dia berhasil untuk membeli 2 ekor kambing. Berhasil beli 2 ekor kambing. Harusnya 1 dinar itu cuma dapat 1 ekor kambing, tapi dia jago untuk menawar, dia beli 2 ekor kambing. Dalam perjalanan dia pulang untuk mengantarkan 2 kambing itu kepada Nabi, ada orang yang menawar kepada Urwah, kamu punya 2 kambing, saya beli salah satunya. Kata Urwah, silahkan, beli 1 dinar. Dijual sama dia 1 ekor seharga 1 dinar. Artinya Urwah ketika kembali kepada Nabi SAW membawa berapa, Pak? Membawa apa? Membawa 1 ekor kambing dan membawa uang 1 dinar. Uangnya kembali utuh, tapi plus 1 ekor kambing. Nabi takjub dengan kondisi seperti ini. Makanya Nabi SAW kemudian mendoakan Urwah al-Bariki, semoga tangan kananmu ini adalah tangan kanan yang diberkahi untuk melakukan perdagangan, kata Nabi SAW. Artinya benar, akhirnya benar, terkabul doa Nabi ini. Urwah al-Bariki kalau berdagang, berjual beli selalu laku, selalu untung, selalu diberkahi. Makanya disebutkan Urwah al-Bariki kalau jual debu pun pasti untung. Dia ambil debu, dia jual laku, disebabkan oleh doa Nabi SAW. Namun kembali lagi ke pelajarannya adalah tadi menunjukkan Nabi mewakilkan masalah jual beli kepada sahabat Urwah al-Bariki, artinya diperbolehkan. Baik, sekarang kita berpindah tentang syarat-syarat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan wakalah. Ada syarat-syarat yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengangkat maklar atau menjadi maklar. Ada persyaratannya. Tidak boleh sembarangan menjadi maklar atau menjadi wakil. Apa syaratnya? Yang pertama, disyaratkan pada masing-masing pihak, yaitu wakil dan yang menyerahkan perwakilan, hendaknya seseorang yang boleh bertindak dewasa, berakal, dan bertindak lurus, rasyid. Ya, jadi intinya orang yang boleh melakukan jual beli, orang yang boleh melakukan jual beli, boleh dia menjadi maklar atau boleh dia menunjuk maklar. Boleh. Orang yang boleh jual beli. Sehingga saya tanya lagi, Pak, kasusnya orang tua mewakilkan jual beli kepada anaknya, anaknya kecil, umur 6 tahun misal. Tadi kita sebutkan di sini dewasa, dia sudah akil baligh. Ya, contohnya saya tuliskan di sana garam. Orang tua perintahkan kepada anaknya umur 6 tahun, "Nak, tolong pergi ke warung, belikan garam, ini uangnya." Sah atau tidak, Pak? Wakalahnya dalam hal ini, perwakilannya dalam hal ini sah atau tidak? Hah? Apa? Ya, jawabannya sah karena nilainya kecil. Sebagaimana jual beli sudah kita bahas, anak kecil pada asalnya tidak boleh berjual beli, kecuali kalau nilai jual belinya itu kecil.
teranggap sesuatu yang kecil, sehingga jual beli di SD, ya, bahkan di TK hukumnya boleh, karena ini nilai jual beli di sana adalah nilai jual beli yang teranggap kecil dalam kebiasaan kita. Nah, sehingga kalau anak kecil itu cuma disuruh beli garam, boleh hukumnya, ya, cuma disuruh beli garam hukumnya boleh. Yang tidak boleh misalnya sudah beli yang besar-besar, suruh beli HP, ya, anaknya kecil masih 6 tahun kelas 1 SD misalnya, serahkan uang 1,5 juta, sana le cari sendiri HP. Ini tidak boleh, Pak, tidak sah seperti itu. Perwakilan seperti itu tidak sah. Atau yang mewakilkan adalah anak kecil, kalau tadi kasusnya adalah yang menjadi maklarnya anak kecil, atau kasusnya yang mewakilkan anak kecil, misalnya anak kecil ini dia punya harta, dia dapat warisan misalnya, dia tunjuk seseorang, Pak tolong carikan saya HP, ini uangnya. Seperti ini tidak boleh, Pak. Kalau bapak-bapak menerima amanah dari anak kecil seperti itu, meskipun dia punya uang, ya anak kecil bisa punya uang, Pak, tapi dia tidak boleh membelanjakannya dalam jumlah besar. Kalau anak kecil langsung menyuruh seperti itu, tidak boleh kita menerimanya, karena dia tidak sah untuk menunjuk wakil. Anak kecil tidak sah untuk mengangkat perwakilan. Ini syarat pertama. Jadi intinya yang boleh diangkat menjadi maklar dan boleh mengangkat maklar adalah orang yang boleh melakukan jual beli. Yang kedua, hukumnya adalah sah melakukan wakalah, perwakilan seperti itu pada semua perkara yang bisa dimasuki oleh perwakilan. Saya sebutkan di sini, disebutkan oleh penulis contoh-contohnya ya, Pak, ya. Diperbolehkan menunjuk wakil dalam hal jual beli. Jual beli jelas boleh, kita angkat wakil, angkat maklar, boleh dalam jual beli. Atau dalam akad-akad lainnya juga diperbolehkan. Contoh, Pak, akad nikah. Akad nikah boleh diwakilkan, entah itu wakil dari mempelai wanita atau wakil dari mempelai laki-laki. Hukumnya boleh diwakilkan. Sebagaimana penjual dan pembeli boleh wakil bagi pembeli, boleh juga wakil bagi si penjual. Ya, sehingga dalam akad nikah juga diperbolehkan adanya wakil. Atau diperbolehkan juga dalam akad fasakh. Apa itu akad fasakh? Akad untuk membatalkan, Pak. Misal akad untuk membatalkan pernikahan, yaitu talak. Ya, misalnya ada suami istri, dia sudah saking bencinya sama istrinya, tidak mau ngobrol lagi. Hukumnya boleh dia mengutus seseorang untuk menyampaikan talaknya, boleh. Ya, dia tunjuk seseorang sebagai wakil, tolong sampaikan kepada istri saya bahwasanya saya sudah mencerai dia. Saking bencinya tidak mau terima, tidak mau ketemu lagi, tidak mau berbicara langsung. Hal seperti ini diperbolehkan. Ini namanya akad fasakh, akad untuk membatalkan sesuatu, membatalkan akad nikah dengan talak, dengan cerai. Maka cerai boleh diwakilkan. Termasuk juga khulu', Pak. Ya, khulu' itu gugat cerai oleh istri dengan kompensasi. Istri dia yang menggugat cerai, tapi syaratnya gugat cerainya damai, namun istri bayar sesuatu kepada suami. Ini namanya khulu'. Dalam Islam diperbolehkan. Istri yang menggugat, tapi istri dia harus membayar kompensasi tertentu, namanya khulu'. Nah, seperti ini juga boleh. Istri dia mengangkat seseorang, tolong sampaikan kepada suami saya mengajukan khulu', saya menggugat cerai. Boleh dengan perwakilan. Demikian juga sah pada ibadah yang bisa dimasuki oleh perwakilan. Seperti membayar zakat, ya. Bayar zakat boleh diwakilkan, Pak. Entah itu yang menerima atau yang membayarkan, boleh diwakilkan. Bapak Ibu sudah wajib bayar zakat misalnya tadi 5 juta, tapi tidak mau bayar langsung, nyuruh anaknya atau nyuruh istrinya atau nyuruh siapapun itu, tolong sampaikan zakat saya ini, hukumnya boleh. Tidak harus serah terima langsung, tidak, tapi boleh diwakilkan membayar zakat dan menerima zakat. Atau dalam masalah kafarah, bayar denda-denda tertentu, misalnya kafarah sumpah, seseorang dia bersumpah demi Allah, atas nama Allah, dia tidak menunaikan sumpahnya tersebut, maka dia harus bayar denda tertentu, Pak. Atau dia misalnya berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, harus bayar kafarah tertentu.
memberi makan orang miskin. Nah, memberi makannya ini boleh dia wakilkan. Atau nazar, atau haji, Pak ya. Nah, ini contoh, Pak. Contoh lainnya kita ulangi lagi, barangkali banyak Bapak Ibu di sini yang belum tahu. Haji itu boleh diwakilkan. Umrah juga boleh diwakilkan. Ya, haji dan umrah boleh diwakilkan, namun dengan persyaratan. Syarat pertama, kita ulangi lagi, sudah pernah saya sampaikan, haji dan umrah boleh diwakilkan kalau yang menghajikan atau dan mengumrahkan sudah pernah haji dan sudah pernah umrah. Ya, sehingga tidak boleh misalnya anak berangkat haji, katanya ini saya menghajikan orang tua saya, tapi dirinya sendiri belum pernah haji. Seperti ini tidak boleh. Orang yang mewakilkan haji atau mewakilkan umrah harus sudah pernah haji atau umrah terlebih dahulu, minimal 1 kali. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, orang yang diwakilkan tadi memang sudah tidak mampu untuk haji atau umrah. Tidak mampu, entah karena dia kena penyakit yang sulit sembuhnya, stroke misalnya, orang sudah stroke sulit sekali sembuhnya, atau dia tidak sembuh, atau dia tidak sakit tapi sudah tua renta. Peluangnya untuk berangkat seperti ini kecil sekali, sangat sulit. Kalau sudah tua renta berangkat haji atau umrah, maka seperti ini juga boleh diwakilkan haji atau umrahnya. Atau kondisi yang ketiga adalah kalau orangnya tersebut sudah meninggal. Orang sudah meninggal boleh diwakilkan haji atau umrahnya. Bahasa kitanya sekarang badal, ya, badal haji atau badal umrah. Badal umrah kalau kita mau cari sekarang, Pak, jasa itu sekitar 2,5 jutaan sampai 3 juta. Kalau badal itu badal umrah. Kalau badal haji 30 jutaan. Ya, badal haji itu 30 jutaan. Kita mau menghajikan orang tua, nanti cari orang Indonesia yang tinggal di Saudi yang sudah pernah haji, kita bayar ke dia 30 jutaan, nanti dia yang menunaikan haji atas nama orang tua kita misalnya. Namun kembali lagi ke pelajaran kita, bahwasanya di antara ibadah yang boleh diwakilkan adalah haji atau umrah. Kemudian yang ketiga, tidak sah wakalah dalam perkara yang tidak boleh diwakilkan. Ada beberapa perkara yang tidak boleh diwakilkan, Pak. Apa itu yang tidak boleh diwakilkan? Yaitu berupa hak-hak Allah, seperti taharah dan salat. Ya, Pak ya. Taharah misalnya wudu, Pak ya. Sesakit apapun kita, Pak, tidak bisa berwudu misalnya, tidak boleh kena air kulit itu. Tidak boleh kemudian anaknya saja yang mewakilkan wudu, ya, anaknya yang berwudu misalnya sebagai wakil dari bapaknya, tidak boleh. Tidak ada perwakilan dalam masalah bersuci. Termasuk juga dalam hal solat, Pak. Ini pendapat yang lebih kuat, tidak ada perwakilan dalam masalah solat, Pak. Solat itu tidak bisa diwakilkan. Sehingga wallahu a'lam, tidak ada, Pak, syariatnya. Ya, ini saya tahu di sebagian tradisi masyarakat kita, kalau ada orang tua meninggal, biasanya ahli warisnya bagi-bagi jumlah rakaat. Ya, jadi yang dibagi bukan hanya warisan, tapi jumlah rakaat. Orang tuanya ini dihitung kira-kira kalau tidak sholatnya berapa tahun misalnya. Nah, dihitung dapatnya sekian rakaat misalnya. Nah, dibagi oleh ahli waris. Ahli waris A nanti mengerjakan sekian rakaat, ahli waris B mengerjakan sekian rakaat, ahli waris C mengerjakan sekian rakaat. Pernah temu kasus seperti ini, Pak? Pernah mendengar kasus seperti ini? Ada. Nah, ini yang benar, Pak, tidak ada disyariatkan seperti itu, Pak. Ya, karena sholat itu termasuk ibadah yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ya, sholat tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Untuk ibadah-ibadah yang lain ada yang bisa, seperti tadi haji dan umrah bisa. Pembayaran zakat, pembayaran utang bisa diwakilkan. Penunaian akad-akad yang lainnya itu bisa diwakilkan. Adapun sholat tidak ada pewakilan. Tidak bisa sholat itu diwakilkan. Ya, sehingga kalau orang tua dulu tidak sholat, meninggal, tidak perlu kita menyolatkan untuk menggantikan sholatnya. Apa yang bisa kita lakukan?
Ya banyak cara. Yang pertama kita memohonkan ampunan, semoga diampuni dosa-dosanya. Yang kedua boleh bersedekah, ya, bersedekah atas nama orang tua tersebut sebagai mudah-mudahan bisa menggugurkan dosa-dosanya orang tua selama sekian tahun tidak sholat. Demikian. Kalau puasa sama Pak seperti sholat, ya di sana ada perbedaan pendapat. Wallahu alam, yang saya ketahui sama seperti sholat, tidak perlu diwakilkan Pak. Ya, ya sudah berakhir ceritanya. Tidak ada yang kemudian harus terbebani untuk menggantikan puasanya. Sama seperti sholat. Wallahu alam. Baik, poin yang keempat, wakil memiliki hak bertindak untuk melakukan sesuatu yang ditunjukkan oleh pemberian izin dari orang yang memberikan perwakilan, yang ditunjukkan oleh sesuatu yang biasa dikenal oleh kebiasaan manusia, dengan syarat izin ini tidak mengakibatkan mudarat atas pihak yang memberikan perwakilan. Maksudnya seperti ini Pak. Misal Bapak Ibu diamanahi untuk menjualkan rumah. Kata si pemilik, akadnya jual 1 miliar. Nanti komisi jenengan saya yang ngurus, saya yang bayar. Ya, tolong jualkan 1 miliar. Maka dalam kondisi kalau akadnya seperti itu Pak, hukumnya wajib makelar ini hanya menjual 1 miliar. Tidak boleh dia markup. Kalau akadnya seperti itu. Ya, inilah yang diizinkan oleh oleh orang yang memberikan wakil. Kalau dia mengamanahkan jual 1 miliar, wajib hukumnya. Kalau ada seorang itu dia markup, berdosa. Kecuali kalau akadnya seperti ini, silahkan jenengan jual berapapun, pokoknya saya terima bersih 1 miliar. Seperti ini boleh. Ya, jadi ada 2 cara. Ya, minta harga sekian, pokoknya saya terima bersih, jenengan ambil komisi sendiri. Atau pokoknya jual 1 miliar, komisinya nanti saya kasihkan 50 juta. Misalnya seperti itu, diperbolehkan. Tapi kembali lagi ke poin yang nomor 4 ini adalah tidak boleh seseorang itu dia melakukan hal-hal yang itu tidak diizinkan oleh si orang yang mengamanahkan perwakilan tadi. Nah, yang nomor 5, ini juga banyak praktek di tengah-tengah masyarakat kita. Wakil tidak sah untuk mewakilkan lagi kepada orang lain Pak. Maklar memaklarkan kepada orang lain, ini hukumnya terlarang. Tidak boleh pada asalnya. Ya. Kecuali kalau memang mendapatkan izin. Kata si pemilik rumah misalnya, silahkan jenengan jualkan rumah saya, hubungi teman-teman maklar seluruhnya, yang penting cepat laku. Nah, seperti ini kan ada izin dari pemilik rumah, baru boleh. Kalau tidak ada izin seperti itu, tidak boleh maklar memaklarkan lagi. Hukumnya terlarang. Atau kalau ada alasan lainnya, memang dia tidak mampu, ya dia tiba-tiba jatuh sakit misalnya, atau misalnya di sini disebutkan tidak mampu melakukan pekerjaannya, atau dia tidak bisa melakukannya dengan baik, ya wan prestasi misalnya. Karena wan prestasi, ya sudah dia pindahkan maklar ini ke orang lain, seperti itu diperbolehkan. Sehingga harus ada alasan yang dibenarkan. Kalau main sepihak memaklarkan kepada maklar berikutnya, hukumnya tidak boleh. Nah, ini poin yang menarik juga Pak ya. Wakil adalah orang yang dipercaya dalam perkara yang diserahkan kepadanya. Dia tidak bertanggung jawab kecuali bila melalaikan atau melanggar. Misalnya gini, bapak-bapak diwakilkan untuk yang mudah apa ya, misalnya ibu-ibu lah ya, ibu-ibu menjual kue Bu ya, tetangganya bikin kue kukus, titip 5 box kue kukus kepada ibu-ibu, tolong jualkan nanti di Pogung Islamic Fair Desember tanggal 1 Januari di Pogung Dalangan Islamic Fair, titip kue kukus. Tiba-tiba lagi di meja dijual, ada anak kecil berlari-lari, tumpah sehingga tidak bisa dijual lagi.
Maka dalam kondisi seperti ini, orang yang dititipi ini, maklar ini, wakil ini, tidak ada kewajiban untuk mengganti apa-apa, karena ini bukan kesalahan dia, murni bukan kesalahan dia. Kecuali di sini disebutkan, kecuali bila dia ada unsur melalaikan, ya, ada unsur dia lalai, bawa kue, nggak fokus, ngobrol sambil nelpon, tiba-tiba jatuh dari genggaman dia. Maka kalau kasusnya seperti ini, orang yang dititipi kue tadi, dia memiliki kewajiban untuk mengganti. Ya, dia memiliki kewajiban untuk mengganti karena statusnya unsur kelalaian dari dirinya sendiri. Kalau tidak ada unsur kelalaian dari dia, ketika dia dititipi sesuatu, tidak ada kewajiban bagi dia untuk menggantinya. Kemudian yang nomor 7, wakalah adalah akad yang boleh dan masing-masing dari kedua belah pihak berhak untuk membatalkannya. Maksudnya, Bapak Ibu nunjuk seorang maklar, tolong jualkan rumah saya, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak, ini boleh. Kamu tidak lagi saya izinkan untuk menjual rumah ini, itu hukumnya adalah diperbolehkan. Beda dengan jual beli, ya. Jual beli itu akad lazim namanya, Pak. Akad lazim itu saling mengikat. Kalau jual beli. Kalau akad wakalah ini akad jaiz namanya. Boleh salah seorang dia membatalkan secara sepihak, baik itu maklarnya atau si pemilik barangnya, boleh dia membatalkan secara sepihak. Kata si maklar, Pak, saya sudah tidak mau jualkan lagi. Jangan kejar-kejar saya lagi. Ini sudah diperbolehkan seperti itu. Kemudian yang terakhir, ya, akad wakalah tadi perwakilan batal dengan sebab kematian salah satu dari kedua belah pihak, atau seseorang menjadi gila, atau pembatalannya atau pihak yang mewakilkan melengsarkan wakil, dia batalkan, atau terjadi hajar, yaitu pencekalan padanya karena kebodohannya. Ya, jadi ada alasan-alasan tertentu di mana kemudian akad wakil ini secara otomatis batal. Maka ini dia rinciannya terkait wakalah dalam ilmu fikih Islam, yaitu yang paling relevan contohnya untuk kehidupan kita sekarang adalah akad maklar. Wallahu alam, itu yang bisa kita sampaikan. Masih ada waktu yang tersisa sedikit, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya, sama wakalah itu asal katanya dengan tawakal, Pak, ya. Apa definisi tawakal? Itu kan kita menyerahkan urusan kepada Allah. Ya, tawakal itu kita menyandarkan hati kepada Allah, kita serahkan urusan kepada Allah, bergantung kepada Allah. Nah, sama juga akadnya wakalah, tawakal, wakalah itu sama. Wakalah menyerahkan urusan kepada manusia. Ya, tolong jadi wakil saya dalam hal jual beli, misalnya seperti itu, diperbolehkan. Kalau wakil ini kan dapat di keduanya, dan kedua dapat, dapat, gimana? Tidak bisa, Pak, seperti itu. Ya, setahu saya yang hanya diperbolehkan si maklar hanya, ada perbedaan pendapat, ya, ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan boleh dia dapat dari dua-duanya karena kedua belah pihak ini mendapatkan keuntungan dengan adanya maklar ini, ya. Si penjual dia jadi dapat orang yang membeli, si pembeli dia jadi mendapatkan apa yang ingin dia beli. Maka sebagian ulama mengatakan boleh mendapatkan fee dari kedua-duanya. Namun sebagian ulama lagi berpendapat dia hanya boleh menerima fee dari orang yang mengangkat dia. Dia ini awalnya siapa yang mengutus dia. Seperti itu, Pak. Tapi wallahu alam, saya ada pembahasannya di sini. Yang pendapat yang lebih kuat boleh menerima dari keduanya ataukah tidak? Ya, pendapat yang lebih kuat adalah boleh, Pak. Ya, tergantung kesepakatan. Kalau misalnya si penjual asalnya dia dari si penjual, tapi ketika dapat dia pembeli, dia minta kepada pembeli, kalau pembeli ridho untuk memberikan, maka tidak ada masalah. Ya, sehingga boleh dia menerima dari kedua belah pihak. Boleh dia menerima dari kedua belah pihak. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, kita cukupkan pembahasan mengenai wakalah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas masalah kafalah, yaitu jaminan dan dhaman, masalah garansi. Ya, hukum masalah jaminan dan garansi.
Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.